Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan kalian, serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga pandemi ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca kalimat basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan belajar materi tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia merupakan negara maritim. Tahukah kamu apa negara maritim itu? Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Luasnya perairan di Indonesia berpengaruh pada mata pencaharian masyarakatnya. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir biasanya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, petani garam, petani kelapa, pembudidaya mutiara, pedagang, atau pemandu wisata. Pemilihan jenis pekerjaan di daerah pesisir juga dipengaruhi oleh potensi alamnya. Tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial, seperti pertukaran budaya. Pertukaran budaya terjadi saat melakukan transaksi jual beli. Para pedagang yang berkunjung ke Indonesia ada yang menetap atau hanya bersinggah. Pedagang yang menetap akan membawa adat budaya dari daerah asalnya. Hal ini mengakibatkan percampuran antara budaya asli dan budaya yang dibawa oleh pedagang dari luar tersebut. Ada dampak positif dan negatif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Dampak positifnya diantaranya: pertama, memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Sedangkan dampak negatifnya di antaranya, pertama, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Yang kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Menuliskan ide pokok dari teks. Ayo, ingat kembali cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Ide pokok dapat ditemukan di awal, tengah, akhir, atau awal hingga akhir paragraf. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai luhur yang berbeda-beda. Berikut nilai-nilai dari setiap sila Pancasila. Sila pertama, menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinannya. Setiap warga berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Dan setiap warga juga berhak mendapatkan rasa aman dalam menjalankan ibadahnya. Sila kedua, menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara adil. Selain itu, setiap warga juga memiliki sikap tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan sosial. Sila ketiga, menunjukkan setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air dan menjaga rasa persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Sila keempat,
menunjukkan setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan hasil musyawarah setiap mengambil keputusan, dan musyawarah pun dilakukan secara mufakat. Sila kelima, menunjukkan setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Meskipun memiliki nilai luhur yang berbeda-beda, sila dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Misalnya, Dedi dan teman-temannya menyisihkan uang saku mereka untuk diberikan kepada teman yang terkena musibah. Perilaku tersebut mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila. Perilaku tersebut juga untuk menjaga rasa persatuan dan kesatuan. Menuliskan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Ide pokok tidak hanya dapat disajikan menggunakan tabel, tetapi juga dapat disajikan menggunakan diagram pohon. Oleh karena itu, ayo berlatihlah cara menentukan ide pokok dari teks dengan menggunakan diagram pohon. Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia dilihat dari pertama, keragaman suku bangsa. Keragaman suku bangsa merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia. Beberapa contoh suku bangsa yang terdapat di Indonesia antara lain suku Aceh, Minangkabau, Melayu, Anak Dalam, Sunda, Jawa, Madura, dan lain-lain. Yang kedua, bahasa daerah yang beragam. Banyak kosakata dari bahasa daerah yang diserap dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, di Indonesia pun memiliki keragaman pakaian adat yang dipakai pada acara-acara tertentu, misalnya pernikahan, penyambutan tamu, dan acara kematian. Indonesia juga memiliki keragaman rumah adat yang merupakan rumah asli penduduk, memiliki keragaman senjata tradisional, dan memiliki beraneka macam alat musik tradisional yang berfungsi sebagai pengiring upacara adat. Keragaman budaya tersebut tidak lepas dari kondisi geografis wilayah Indonesia luas. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan juga mempengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan laut. Berikut beberapa pelabuhan dan bandar udara yang terkenal di Indonesia. Pengamalan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kegiatan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya ketika kita berdoa sebelum belajar di kelas. Pada kegiatan tersebut, kita mengamalkan sila pertama, kedua, dan ketiga. Pada sila pertama, terdapat pengamalan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Pada sila kedua, kita mengamalkan sikap tidak membeda-bedakan antar agama. Dan pada sila ketiga, kita mengamalkan sikap tetap bersatu walau tetap terdapat perbedaan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah materi pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk dapat memahami materi pada pertemuan hari ini, kalian kerjakan latihan soal yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.